Record belum? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Kasia dan rekan saya Irfan Ramdhani. Izinkan kelompok kami menyampaikan sedikit materi mengenai kepribadian dan psikologi. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian kepribadian dan psikologi. Apa itu kepribadian dan psikologi? Psikologi kepribadian adalah salah satu cabang psikologi. Sesuai dengan namanya, psikologi kepribadian mempelajari kepribadian individu dengan menggunakan berbagai cara dan pendekatan. Bahwasanya setiap individu atau manusia maupun hewan mempunyai kekhususan sendiri yang membedakannya dengan individu lainnya. Nah, di sini ada pengertian berdasarkan para ahli. Mungkin banyak ya, ada 9 menurut pengertian menurut para ahli, tetapi saya mengambilnya hanya 4 saja. Yang pertama ada menurut Strand, kepribadian merupakan kehidupan dari individu secara keseluruhan. Yang kedua ada Mandy and Bird, kepribadian merupakan seperangkat kecenderungan yang stabil, di mana menentukan perbedaan tingkah laku psikologi dari individu dalam jangka panjang yang tidak dapat dipahami dengan sederhana. Yang ketiga ada Lindsay and Hull, teori kepribadian merupakan sekumpulan konsep yang membahas terkait tingkah laku manusia dan saling berkaitan satu sama lain. Dan yang keempat yaitu Guilford, kepribadian merupakan suatu pola tarik untuk seseorang. Lanjut deh. Nah, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis sebagai keadaan genetik, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat. Dengan lingkungan yang pertama adalah keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Yang ketiga ada faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain, di sini ada nilai values. Nilai values di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. Yang kedua ada adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya. Juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang. Yang ketiga ada pengetahuan dan keterampilan. Tinggi rendahnya
pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Mungkin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. Yang keempat ada bahasa. Di samping faktor-faktor kebudayaan yang telah diuraikan di atas, bahasa merupakan salah satu faktor yang terus menentukan ciri-ciri khas dari suatu kebudayaan. Betapa erat ya hubungannya bahasa dengan kepribadian manusia yang memiliki bahasa itu. Dan yang terakhir ada milik kebendaan atau material possessions, yang artinya maaf belum sebelumnya. Nah itu. Nah, semakin maju kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa, makin maju juga ada makin maju dan modern pula alat-alat yang dipergunakan bagi keperluan hidupnya. Hal ini sangat mempengaruhi kepribadian manusia yang memiliki kebudayaan itu. Lanjut deh. Nah, yang ketiga ada pembentukan kepribadian. Istilah dalam bahasa Inggris untuk kepribadian adalah personality yang berasal dari kata Latin yaitu persona yang artinya adalah topeng. Kepribadian atau personality adalah konsep yang sangat sukar dimengerti dalam psikologi. Meskipun istilah ini digunakan dalam sehari-hari, bukan saja di kalangan psikologi, tetapi juga oleh awam. Misalnya kepribadian bangsa, kepribadian luhur, dan 10 kepribadian, dan lain-lain. Nah, di sini ada teori pembentukan kepribadian. Yang pertama ada teori psikoanalisis, yaitu kepribadian terdiri dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. Interaksi ini terwujud dalam perilaku. Yang kedua ada kaum behaviori, yaitu memandang kepribadian sebagai rangkaian kebiasaan dan tersusun dari sejumlah rangsang dan reaksi yang memperoleh pengetahuan. Yang ketiga ada Lion Festinger, bahwa kognisilah yang menentukan perilaku. Isi kognisi atau kesadaran adalah pengetahuan, minat, sikap, penilaian, dan harapan tentang dunia, khususnya tentang orang lain. Yang keempat ada psikologi humanistik, yaitu berpendapat bahwa kebutuhan manusia yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Nah, terus dalam teknik tersebut ada 2 hal yang harus diperhatikan karena terkait dengan pengalaman masa lalu yang ikut membentuk kepribadian, antara lain ada pengalaman umum. Pengalaman ini erat hubungannya dengan fungsi yang berperan seseorang dalam masyarakat. Misalnya perilaku orang-orang yang sedang berada di dalam rapat atau acara yang formal. Meskipun demikian, kepribadian seseorang tidak dapat sepenuhnya dikenal hanya berdasarkan pengetahuan tentang struktur kebudayaan di mana orang itu hidup. Yang kedua ada pengalaman khusus. Pengalaman yang terjadi dialami oleh individu, misalnya keluar masuk pekerjaan atau kawin cerai atau beberapa kali tidak naik kelas, atau pula pernah kecanduan narkoba atau alkohol. Itu semua harus ditangkap oleh psikolog karena sangat besar kemungkinannya terkait dengan corak kepribadian subjek yang sedang diperiksa.
IPAN hari ini bagian ini, lupa lagi. Bagian IPAN teh. Oh, ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irfan Ramdhani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Teh Nining atas waktunya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang ekspresi kepribadian. Dengan kata lain, kepribadian seseorang itu diekspresikan ke dalam beberapa karakteristik, sehingga dengan memahami karakteristik-karakteristik tersebut, kita dapat mengerti pula kepribadian dengan orang yang bersangkutan. Sekalipun tidak semua pakar sependapat, tetapi karakteristik-karakteristik yang saya anggap terpenting untuk mengenali kepribadian, yaitu yang pertama penampilan fisik, yang kedua temperamen, yang ketiga kecerdasan, yang keempat arah minat dan pandangan mengenai nilai-nilai, yang kelima sikap sosial, yang keenam kecenderungan dalam motivasi, yang ketujuh cara membawa diri, dan yang kedelapan kecenderungan patologis. Terus adapun yang kelima yaitu jenis kepribadian, yaitu perbedaan pada tiap-tiap orang, tetapi ada kadar psikologi yang tetap berusaha menggolong-golongkan kepribadian dalam beberapa jenis. Usaha ini adalah usaha sukar sekali. Oleh karena itu, penggolongan yang mereka buat hanya dapat didasarkan pada satu atau dua aspek saja dari keseluruhan kepribadian. Beberapa di antara penggolongan kepribadian itu akan diuraikan di bawah ini. Penggolongan menurut Ernst Kretschmar pada tahun 1888 sampai dengan 1964 didasari pada ciri-ciri fisik dan berorientasi pada penyakit-penyakit kejiwaan, yaitu ada 3 macam tipe. Yang pertama tipe Atenis. Tipe Atenis adalah bertubuh kurus, tinggi, mempunyai temperamen yang mirip dengan penderita skizofrenia. Terus tipe atletis, bertubuh tegap seperti olahragawan, mempunyai temperamen yang mirip dengan penderita epilepsis. Dan yang ketiga tipe piknis, gemuk, pendek, bertemperamen mirip dengan penderita manis depresif. Terus adapun penggolongan Yunani kuno, Hippocrates pada 460 sampai dengan 375 sebelum Masehi, ilmu kedokteran berpendapat bahwa kepribadian seseorang dipengaruhi oleh proses-proses pengali dalam tubuh, terutama oleh bekerjanya cairan-cairan dalam tubuh. Berikut tipe-tipe cairan tubuh antara lain. Yang pertama, tipe sanguinis yang sangat periang dipengaruhi sebagian besar oleh darah. Terus yang kedua, tipe plagmatik, lambat dan bersemangat. Yang paling berpengaruh adalah kelenjar ludah. Terus yang ketiga, tipe melankolik, sedih, murung, banyak dipengaruhi oleh empedu hitam. Dan yang keempat, tipe kolerik, pemarah, cepat bereaksi, banyak dipengaruhi oleh empedu kuning. Terus tipe yang lebih modern dilakukan antara lain oleh Carl Gustav Jung pada 1875 sampai 1961 yang berdasarkan penggolongannya pada perilaku atau karakteristik psikologi, yaitu yang pertama tipe introvert, yaitu orang dengan kepribadian yang cenderung untuk menarik diri dan menyendiri, terutama dalam keadaan emosional. Sedang menghadapi masalah atau konflik, ia pemalu dan lebih suka menyendiri daripada bergabung dengan orang banyak. Terus yang kedua, tipe extrovert, yaitu orang yang dalam keadaan tertekan
Justru dia akan menggabungkan diri dengan orang-orang banyak sehingga bebannya berkurang. Ia pemarah dan memilih pekerjaan sosial. Juru bicara atau dia senang dengan pekerjaan yang melibatkan banyak orang. Terus yang ketiga tipe ambivert, yaitu orang-orang tidak termasuk introvert maupun extrovert. Ciri kepribadiannya merupakan campuran dari kedua jenis di atas. Terus adapun kritik terhadap penggolongan kepribadian. Penggolongan atau tipologi kepribadian memang memudahkan kita untuk memahami kepribadian, tetapi menekankan itu mengundang beberapa kritik, yaitu satu, tipe penggolongan mereduksi kepribadian manusia yang sangat kompleks. Hanya menjadi satu atau dua variabel saja yang digunakan untuk membuat tipologi. Akibatnya, tipologi ini sangat kurang memperhatikan faktor-faktor khusus yang sifatnya individual. Terus yang kedua, tipologi ini tidak memperhatikan kenyataan bahwa untuk merubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan, dan karenanya kepribadian pun bersifat dinamis. Tipologi ini membuat kepribadian menjadi seolah-olah statis. Terus yang ketiga, penggolongan kepribadian sangat kurang mempertimbangkan pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian. Terus adapun yang keenam yaitu unsur-unsur kepribadian. Di antaranya satu, pengetahuan. Segala sesuatu yang diketahui yang tersusun secara logis dan sistematis dengan memperhitungkan sebab akibat dan dapat menerangkan gejala-gejala tertentu. Terus yang kedua, perasaan, rasa kesadaran batin sewaktu menghadapi, mempertimbangkan tentang sesuatu hal atau pendapat. Selain pengetahuan, alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam perasaan. Terus yang ketiga, dorongan naluri, dorongan hati yang dibawa sejak lahir, yang tanpa disadari mendorong untuk membuat sesuatu, kemauan yang sudah merupakan naluri pada tiap makhluk manusia itu, oleh beberapa ahli psikologi disebut dengan dorongan. Nah, terus macam-macam dorongan naluri. Yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup. Terus dorongan untuk seks, dorongan untuk berinteraksi dengan sesama manusia, dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya, dan dorongan akan keindahan. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan hanya segitu, sisanya saya kembalikan ke Teh Nining. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Irfan Ramdhani. Izin menambahkan ya, tadi yang materi Irfan, di sini ada gambar jenis kepribadian. Kayak gini ya, kelihatan nggak? Nah, yang ini ada gambar piknis. Nah, yang ini ya. Iya. Yang kedua ada atletis, yang berotot. Yang ketiga ada as tenis, yang kurang gizi. Dan ada juga gambar yang tipe-tipe ya, yang introvert itu yang suka menyendiri, yang pemalu gitu. Yang kedua extrovert itu yang suka bergaul gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok saya sampaikan. Kesimpulannya, psikologi kepribadian merupakan salah satu ilmu dasar yang penting guna memahami ilmu psikologi. Manusia sebagai objek material dalam pembelajaran ilmu psikologi tentu memiliki kepribadian dan watak yang berbeda suatu dengan yang lainnya. Watak guna untuk memberikan penafsiran kepada benda-benda maupun manusia. Pembentukan watak
Pembentukan watak dalam jiwa individu banyak dipengaruhi oleh pengalaman ketika ia sebagai anak-anak yang diasuh orang-orang dalam lingkungannya seperti bapak ibunya, saudara-saudaranya, dan orang-orang yang ada dalam sekitarnya. Watak juga ditentukan oleh cara-cara ia sewaktu masih kecil diajari makan, kebersihan, disiplin, beriman, dan bergaul dengan anak-anak lainnya. Oleh sebab itu, setiap kebudayaan atau masyarakat mempunyai cara pengasuhan anak menunjukkan keseragaman pola-pola adat dan norma-norma tertentu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.